pembahasan masalah keselamatan kebakaran di apartemen Kalibata City sehubungan dengan adanya laporan dari warga, tim tanggap darurat dari warga Kalibata City kepada Bapak Gubernur sampai dengan Dinas Pemadam Kebakaran ini sebenarnya ditujukan, tetapi pada hari ini kita rapatkan Bapak koordinasi di tempat ini nanti sekaligus juga untuk peninjauan lapangan. Nah, jadi tadi saya habis rapat ini peninjauan lapangan. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Nah, mungkin terhadap persoalan yang terjadi di Kalibata City mungkin Pak Isbullah memberikan pengantar. Silakan Pak Isbullah. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan rapat pada hari ini ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh tim tanggap darurat Kalibata City terkait dengan masalah kebakaran di komplek Kalibata City di Tower Cendana, ya Pak ya. Ada beberapa hal yang disampaikan pada suratnya, yaitu indikasi tidak berfungsinya sejumlah alat pendeteksi dan perlindungan kebakaran seperti visor fan, ya, lampu darurat di tangga darurat, tidak berjalannya tata laksana penanganan kebakaran seperti yang tertulis dalam SOP kondisi darurat kebakaran di Kalibata City, tidak adanya langkah penjelasan dari sini investigasi dan permintaan maaf dari pihak pengelola Kalibata City. Ini tiga hal ini yang paling mendasar dalam pertemuan hari ini. Mungkin akan lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh tim tanggap darurat daripada Kalibata City. Kemudian nanti untuk selanjutnya nanti tim ini akan melakukan investigasi di lapangan terkait dengan permasalahan ini. Kami persilakan pada pimpinan rombongan dari tim tanggap darurat Kalibata City pada kami persilakan. Pak Arif yang mana? Kebetulan lagi di luar kota beliau, ya ada perwakilan dari. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak SKPD terkait dan Bapak yang mengundang untuk tetap peduli pada permasalahan kami Kalibata City. Dan hadir di sini Wakil Ketua Pak Ari yang kebetulan beliau juga tim ahli K3. Nanti mungkin akan menyampaikan terkait pada surat ini. Kalau kami juga mendampingi karena terbentuknya tim ini juga dengan inisiasi dari kami. Dari saya sebagai Ketua P3 versi warga, Pak Thomas sebagai pembina, Pak Ben sebagai Wakil Ketua. Terima kasih. Silakan Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, benar apa yang dikatakan tadi Pak, bahwa telah terjadi satu kebakaran di salah satu unit di Kalibata City di Tower Cendana. Nah, kebakaran itu disebabkan terjadinya karena secara garis besar karena listrik, Pak. Yang perlu kita soroti adalah sebenarnya usaha untuk melakukan tindakan pada saat terjadi kebakarannya, Pak. Itu kita melihat pada sisi kompetensi bahwa petugas dari manajemen pengelola itu terlihat kompetensinya tidak sangat-sangat jauh dari harapan kami, Pak. Terbukti dengan seperti kebingungan sendiri. Mereka lari sana lari sini yang nggak jelas, terus dan nggak mengerti apa yang harus diperbuat. Ketika warga bertanya pun, mereka juga bingung gitu Pak. Apa yang terbakar mereka tidak tahu, dan alasannya bahwa mereka belum terima konfirmasi. Itu yang dikatakan oleh security di Tower C Pak, ya, di Tower Cendana. Kalau kami lihat bahwa petugas dari penanggulangan kebakaran
kalau saya lihat waktu itu dari SOP yang ada di tower SOP yang dimiliki oleh badan pengelola itu mengatakan bahwa tindakan pertamanya adalah dilakukan oleh petugas security di masing-masing tower. Secara garis besar begitu, Pak. Sebelum datang tim utamanya. Nah, kami melihat misalnya dikatakan pada Perda nomor 8 tahun 2008, Pak. Di pasal 7 maupun pasal 28. Itu dikatakan bahwa tim pengelola wajib, hukumnya wajib, di sini ditulis wajib bahwa membentuk manajemen keselamatan kebakaran. Itu diatur dalam pasal 7 dan pasal 28, Pak. Nah, lalu kita lihat lagi di pasal 35, pada saat terjadinya kebakaran, itu kita tidak melihat tindakan awal yang bisa menyelamatkan jiwa dari penghuni, Pak. Nah, padahal ini asap sudah sangat tebal, sudah menjarah ke lantai-lantai atas dan menimbulkan ledakan yang cukup besar. Posisi gelap, tidak ada lampu emergensi, sehingga dan lebih parahnya lagi, saat itu di lokasi terjadi kebakaran, petugas security mengarahkan warga menyelamatkan diri melalui lift. Padahal yang sepengetahuan kami, Pak, di mana-mana terjadinya satu tindak bahaya tidak diperbolehkan gitu loh, Pak, melalui lift. Gitu. Itu tapi sepengetahuan kami gitu, Pak. Nggak tahu kalau ternyata mungkin ada aturan yang baru yang berlaku di Kalibata City. Kita nggak tahu itu, Pak. Lalu kita lanjut lagi, Pak, di pasal misalnya pasal 41. Yang ini sebenarnya kita warga nih akan menunggu gitu, Pak. Sampai sejauh mana sih investigasinya gitu. Apa sih penyebab dari terjadinya kebakaran? Ini tidak dibuka kepada warga. Padahal warga sebenarnya harus mengetahui secara pasti penyebab kebakarannya apa. Dan dalam melakukan investigasi, dalam pasal 41 dikatakan bahwa badan pengelola wajib melibatkan pihak dinas kebakaran yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Itu diatur dalam pasal 41 ayat 1 maupun ayat 2. Nah, ini kita tidak melihat gitu, Pak. Kita tidak melihat adanya upaya-upaya ini dilakukan oleh pengelola. Terus pada saat kami bertemu waktu itu P3RS versi warga dengan badan pengelola, kami bertanya, Pak, bagaimana sih maintenance dari peralatan listrik tersebut gitu. Kita waktu itu minta catatannya, logbooknya gitu, Pak. Ternyata dijawab oleh pihak badan pengelola. Waktu itu kita juga mendengar secara pasti bahwa badan pengelola tidak memiliki logbook perawatan gitu, Pak, untuk peralatan listrik ini. Nah, ini kan suatu kondisi-kondisi yang sangat berbahaya bagi kami yang tinggal di Kalibata City gitu, Pak. Kebetulan aja mungkin kebakaran itu bisa teratasi. Tapi bagaimana kalau seandainya kebakaran itu semakin lebih besar dan melihat hal seperti tadi bahwa tidak adanya MKKG, lalu tidak ada tindakan awal yang bisa menyelamatkan jiwa. Bukan nggak mungkin kami yang tinggal di sana dalam kondisi yang sangat berbahaya. Dalam kondisi yang berbahaya di mana sebenarnya kita sudah menyerahkan keselamatan kita tapi kita tidak diperhatikan keselamatannya. Itu kira-kira kami melihat pada sisi-sisi seperti itu, Pak. Ada tambahan lagi, Pak? Jadi boleh saya mengingatkan pada hari itu tanggal 14 Januari kita pertemuan pertama dengan pengelola. Saya tanya pada engineering, jadi kebetulan latar belakang saya listrik. Saya bertanyakan prosedur apa saja yang sudah dilakukan sampai diceritakan bahwa yang terbakar adalah current transformer dari ada ampere meter yang kapasitasnya 400 ampere yang menyebabkan katanya panasnya NA fuse di 400 ampere yang kemudian membakar.
pertanyaan saya, selama ini pernah diukur tidak? Berapa besar ampernya di sana? Jawabnya tidak. Kita hanya mengukur tegangan. Kemudian, pernah diperiksa nggak kedudukan end half fuse tadi? Masuk penuh seluruhnya ataukah separuh? Karena bisa saja, karena getaran dan segala macam, dia akan bergeser. Karena sifatnya dia hanya per, kemudian gitu. Rupanya juga tidak pernah terperiksa. Kemudian saya, peralatan apa saja Anda miliki? Oh, kami punya inframerah nanti setahun sekali. Saya tanya, punya nggak alat penguji tahanan isolasi daripada kabel? Nggak ada. Jadi saya jadi khawatir sampai sejauh mana kompetensi ini, Pak. Sehingga makanya kemudian ya kita berpikir kita sudah menyerahkan keamanan kita, keselamatan ini ya bisa ditanggapi. Kemudian pada waktu pertemuan tanggal 16 Januari kami dibacakan SOP mengenai prosedur. Kami mintakan kalau bisa SOP itu kami sebagai warga tahu kalau misalnya terjadi musibah, kami tidak hanya tergantung pada satu security, tapi bisa menghubungi emergency call-nya di mana, pengamanannya di mana, dan kemudian kalau bisa papan itu pengumuman itu dipasang di tempat security, di lift dan segala macam, sehingga selalu kalau ada masalah di setiap lantai bisa berangkat. Kemudian kedudukan daripada safety officer-nya di mana. Jadi kami tidak ingin lagi mendengar jawaban, oh kami saat itu sedang tidak bertugas, Pak. Saya pertanyakan, seorang security sama seperti Anda safety officer bertanggung jawab 24 jam. Jangan kemudian karena Anda tidak tugas, tidak persoalan ini terbengkalai. Nah ini yang kemudian jadi kekhawatiran buat kami. Mudah-mudahan ke depan apa yang dijanjikan oleh badan pengelola kepada kami warga betul-betul direalisasi. Seperti tadi SOP mengenai proses kebakarannya bagaimana, begitu juga pengecekan adalah wajar kalau kami sebagai pemilik properti dan kemudian membiayai untuk mengetahui persis apa yang dilakukan dengan anggaran yang kami keluarkan. Saya rasa itu. Terima kasih. Tambahan, Pak? Ya silakan Pak. Terima kasih. Pak Jani, kita sudah berulang kali rapat, Pak, masalah Kalibata City, Pak. Sebelumnya tidak hanya masalah ini, tapi juga masalah kelangkaan air, masalah P3SRS dan sebagainya. Dan juga beberapa kali kita rapat, saya ingin dapat penjelasan kali ini, apakah kita mau ada notulen rapat atau tidak. Karena selama ini tidak pernah ada notulen rapat. Mohon dijawab itu, Pak. Kalaupun ada notulen rapat, tidak pernah dibagikan pada kami. Kami tidak ingin ini rapat hanya sekedar memenuhi tugas, Pak. Tapi tidak ada solusi. Kami ingin tahu dari hasil rapat ini apa keputusannya. Mohon itu dituangkan dalam notulen rapat yang dibagikan saat ini juga. Beberapa kali saya tanya dengan Pak Aris Bula, rapat selama ini tidak ada itu notulen meeting. Ini dinas apa gitu? Dinas semua mempunyai hak, punya kewajiban, punya tugas untuk membina kami. Coba bapak-bapak ibu tinggal di Kalibata City, kondisi kayak gini. Ini mesti bersyukur, Tuhan kasih ujian seperti ini, hanya kebakaran kecil. Ini saya bawa video, saya bawa kejadian-kejadiannya seperti apa kondisi penyelamatan terhadap warga. Itu malam hari, ada alasan, oh kami sedang tidak bertugas. Mohon kali ini ada notulen meeting dan kita putuskan apa keputusannya, kita tanda tangani bersama. Terima kasih. Ini saya bagikan, Pak, kejadiannya, Pak. Supaya Bapak bisa merasakan, Bapak-bapak dari pengelola tidak tinggal di situ, Pak. Kami dianggap apa nih? Kami Ya, binatang. silakan Pak, silakan. Ya. Dari itu kita nanti kita lanjutkan dengan Ya, penjelasan. kami bertanya masalah notulen, Pak. Ya. Jadi terkait notulen bukannya kami tidak pernah memberi kepada Pak Adi Tejo, Pak, pernah di email juga Pak Isbula pernah. Jadi bukan tidak pernah. Jadi hari ini kita buatkan notulen tapi belum ada putusan, Pak. Kalau ini masalah ini kan kita masih menggali informasi, kita juga tidak tahu informasi kebakaran seperti apa. Jadi tidak ada semacam keputusan hari ini. Tidak masalah, Pak. Keputusan tadi sudah selang rapat, Pak. Ini kita rapat di dinas terhormat, Pak, ya. Selalu ada rapat itu ada notulennya. Ya, Mau ada putusan. makasih Pak Adi Tejo. Ya. Mungkin kami juga mengundang teman-teman SKPD terutama dari Dinas Pemadam Kebakaran, mungkin mohon penjelasan mencerahannya Pak terkait dengan kejadian yang ada di Kalibata City. Apa memang ada informasi juga yang masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan? Terima kasih. Silakan. Ya, baik, terima kasih pimpinan dan peserta rapat semuanya. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Kepala Dinas kami tidak bisa menghadiri rapat, Pak, karena beliau lagi sibuk terkait dengan persiapan ulang tahun Damkar hari tanggal 1 Maret. Kalibata City
Untuk terakhir kita pengecekan ke lapangan, kemudian kita ada kegiatan Pak, namanya pemeriksaan sewaktu-waktu yang tertuang juga dalam perda apa. Nah, sebetulnya pemeriksaan tersebut adalah menjadi tugas dan kewajiban dari pemilik pengelola bangunan gedung itu sendiri. Kalau emang mereka misalkan tidak mampu untuk melakukannya, maka mereka menunjuk petunjuk teknis bunyi seperti itu. Dan mungkin Bapak-Bapak sudah menunjuk selaku pengelola dari pihak pengelola itu sendiri. Nah, terakhir kami ke sana Pak, ke Kalibata, terutama yang menyangkut kebakaran tower cendana itu kami terakhir bulan Mei 2016 yang keluar sertifikat waktu itu, yang mana sertifikat itu menyangkut keseluruhan yang ada di pasal 7 tadi itu ada 4 item. Nah, dari segi sistem Pak, dari segi keseluruhan sistem, pada dasarnya sistem itu bekerja dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan waktu itu saya minta pun susunan organisasi atau MKKG atau dan sebagainya, mereka pun ada. Adapun misalkan kondisi real di lapangan, yang tadi Bapak bilang ada beberapa item tadi, tindakan awal dan sebagainya, itu mungkin akan menjadi tugas kita bersama. Yang penting yang harus kita sepakati pada kesempatan forum hari ini adalah kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, setuju Pak ya? Setuju, Yang Pak. kita cari adalah solusi. Jangan sampai kejadian yang ada di Kalibata sini mungkin menimpa tempat-tempat lain seperti itu. Nah, ini bukan buat pelajaran kita juga nih Pak. Nah, terkait dengan hal yang tadi, kami pada saat itu tidak terima laporan kebakaran Pak. Pada saat terjadi kebakaran enggak. Karena apa? Karena kebakaran ini bisa diatasi api awal. Tetapi reportnya masuk ke damkar Pak. Cuman petugas kami yang tidak sampai ke lokasi. Kenapa? Karena sebelum kami sampai ke lokasi, ternyata si api itu udah bisa dipadamkan sama si pengelola ataupun penghuni gedung tersebut, seperti itu. Informasi yang kami dapat dari Jakarta Selatan. Nah, kejadian-kejadian kebakaran tersebut yang bisa diatasi itu sebetulnya menjadi poin plus buat si pengelola atau penghuni gedung sendiri. Jadi kalau terjadi kebakaran sampai petugas damkar datang ke lokasi Pak, pimpinan rapat, itu menjadi catatan tersendiri. Beda halnya dengan begitu kita terima report kita terima, waktu itu sempat kita terima aja di Jakarta Selatan Pak ya. Mungkin siapa yang telepon, saya tadi reportnya ke Jakarta Selatan, karena kan reportnya ke Sudin. Dari Sudin ntar akan lapor ke dinas, baru ntar menerjunkan armadanya ke sana. Tapi pada saat belum sampai ke sana, apinya udah bisa diatasi. Terus mengenai perdalapan Pak, betul Pak, bahwa perdalapan itu pasal 7, pasal 28, pasal 2 dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, terkait sama yang tadi Bapak bilang manajemen yang kurang pas dan sebagainya, kebetulan dari turunan dari perdalapan itu ada namanya Pergub 143 tahun 2016 tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung. Saya pikir di Pergub tersebut udah dijelaskan Pak apa aja sih kewajiban dan apa kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan pengelola ataupun mungkin oleh si penghuni dan sebagainya. Mungkin ntar kita akan fokus di Pergub 143 Pak. Mungkin ntar kalau Bapak belum punya failnya, ntar bisa kami kirimkan filenya. Pada dasarnya Pak Pimpinan, mungkin sebagai kesimpulan dari kami, kami setiap tahun kunjungan ke Kalibata Pak, baik yang residen maupun yang depan itu Green Pass ya, Green Pass ke sana setiap tahun sekali. Dan kesimpulannya bahwa sistem itu bekerja secara maksimal Pak ya, sistem secara keseluruhan bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, adapun misalkan terjadi suatu kebakaran, pada dasarnya kalau kebakaran itu bisa diatasin oleh sendiri, itu menjadi poin reward sendiri buat kami. Tetapi kalau segi internal tadi yang Bapak bilang tadi, ternyata mungkin pada saat terjadi kebakaran informasi kurang menyampai ke seluruh penghuni, atau mungkin petugas-petugas yang bertugas pada saat itu tidak mampu memberikan informasi yang jelas, itu akan jadi tugas kita bersama Pak. Mungkin kami selaku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, kita ada seksi publikasi dan kerjasama, mungkin kita akan coba sampaikan ke seksi tersebut, akan mungkin kayak semacam sosialisasi dan sebagainya di Kalibata Pak. Itu mungkin sebagai langkah terhadap kejadian kebakaran yang terjadi di Kalibata ini. Mungkin seperti itu Pak Pimpinan dan Ya, mohon maaf Pak, Terima kasih saya Pak Damkar. ya, tambahin Pak Alam. silakan, Benar, Pak. silakan. Kita memang betul masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Ya.
karena juga diatur di situ ada aturan pasal tentang peran serta masyarakat. Iya. Itu betul sekali. Dan sebenarnya gini Pak, kita mau itu sebenarnya ayo kita sama-sama kita patuhi peraturan yang sudah dibuat oleh para pemimpin-pemimpin kita. Ini udah ada nih aturannya, yuk kita ikutin aturannya gitu Pak. Sehingga contoh gini Pak, memang setiap terjadinya satu insiden akan bisa kita minimalkan apabila kita mempunyai PMS, Preventive Maintenance System, gitu Pak. Selagi PMS-nya ini berjalan dengan baik, pengawasannya, logbooknya bagus, catatannya bagus, sesuatu pasti bisa diminimalkan Pak. Kejadian kerugian pasti bisa diminimalkan. Nah, tapi kalau ternyata bahwa logbooknya aja nggak ada, gitu Pak. Terus MKKG-nya tadi yang Bapak katakan bahwa ini loh bisa ditunjukin, gitu. Mungkin di atas kertas bisa Pak, gitu. Tapi secara realitanya apa yang terjadi ya seperti itu, gitu Pak. Nah, maksud kami sebenarnya kita juga tidak mau mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi sebenarnya atau kita mau menyalahkan, enggak. Tapi yang kita mau adalah ini undang-undang, ini aturan, ayo kita jalanin sama-sama, ikuti sama-sama, gitu Pak. Karena apa? Ini menyangkut nyawa kami di sana, gitu. Itu sebenarnya yang menjadi penekanan kami Pak. Dan kami percaya bahwa pengelola selalu mungkin tiap tahun panggil dinas kebakaran untuk melakukan pemeriksaan berkala maupun sewaktu-waktu. Kami percaya itu karena itu menyangkut layak fungsi Pak ya. Nah, itu kami percaya gitu. Dan kami juga sering lihat itu. Beberapa bulan yang lalu saya juga lihat gitu Pak. Nah, kembali ke permasalahan adalah ini menyangkut keselamatan kami di sana. Padahal sudah ada aturannya, kok kenapa aturannya nggak dilakuin? Sebenarnya itu aja Pak, masalahnya gitu Pak. Tambahan Pak, mengenai beliau Pak, tambahan. Ya. Beliau ini kebetulan wakil ketua, beliau punya sertifikat keamanan Pak. Mungkin dari kita juga belum tentu semuanya punya Pak. Jadi mohon apa yang beliau sampaikan itu nggak sembarangan Pak. Ini bukti-bukti beliau punya sertifikat ahli kebakaran Pak ya. Ya, kebetulan saya ahli kebakaran Madya Pak. Ya, Saya pernah ikut kita sertifikasi. juga kebetulan kan ada Ya, dari dinas betul Pak. kebakaran. Pasti Pak Alam pasti sangat paham. Ya, baik, makasih. Ada tambahan lagi? Soalnya karena kita ini kan tujuannya mencari solusi Pak. Benar, Pak. Jadi bagaimana tadi supaya Pak Arif, Saya Ari Pak. Pak Arif, Ari. dari Pak Ari tadi, bagaimana supaya aturan itu dilaksanakan, diterapkan demi keselamatan seluruh penghuni kan itu Pak ya. Setuju, Jadi Pak. intinya di sana Pak. Jadi itu yang kita akan bicarakan pada hari ini dan juga akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan. Nanti kita akan cek di lapangan. Jadi bagaimana supaya itu dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Itu Pak ya. Lebih pada aturan Pak ya, lebih pada SOP mungkin bisa aja sih menyimpang dari aturan gitu Pak. Yang lebih penting adalah bagaimana aturan yang sudah ada ini diikuti Pak. Ya, seyogianya SOP itu mengikuti dengan aturan yang ada. Betul, harusnya Jadi, sejalan gitu juga- Pak. juga. Harusnya Jadi sejalan. makanya saya bicara dengan aturan di Benar. dalamnya kan macam-macam Pak. Jadi bagaimana supaya keselamatan seluruh warga dapat terjamin di rumah susun atau khususnya di Kalibata City. Nah, mungkin dari seperti apa yang sudah dijelaskan tadi dari rekan kami dari Damkar tadi bahwa sistem keselamatan terhadap kebakaran di sana kan berjalan dengan baik sesuai dengan pengecekan dari terakhir Mei 2016 dari Dinas Pemadam Kebakaran. Mungkin ini kita bisa menjadi pegangan lah apa yang sudah dikeluarkan rekomendasi oleh kami dari Dinas Pemadam Kebakaran. Mungkin ada informasi dari Pak Lurahnya atau Pak Camat. Ya. Pak Camat aja muka dulu. Ayo Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mantul Jakarta, yang saya hormati Bapak-Bapak dan warga dari Kalibata City dan pengelola dan rekan saya dari SKP yang terkait. Pertama ini mewakili Pak Camat yang hadir, kemudian yang kedua menyampaikan juga beberapa permasalahan yang memang harus banyak diselesaikan terkait dengan akses pembangunan Kalibata City. Yang sekali permasalahan seperti contoh limbah dan parkir dan sebagainya, apalagi sekarang ini yang dibahas adalah masalah keselamatan jiwa.
kami mohon dari Bapak Seluruh Pimpinan bisa menetapkan hasil rapat pada hari ini ditetapkan sebagai protap SOP mengenai penanggulangan kebakaran di apartemen Kalimantan City. Kalau lihat dari jumlah kamarnya dari 13.565 dikali 2 saja per kamar, ambil yang kami takutkan itu bukan masalah apinya, tapi kepanikan warganya sebanyak itu, Pak, itu menjadi satu masalah lagi. Untuk letak pos pemadam kebakaran adanya kurang lebih sekitar setengah kilo dari Kalimantan City. Tapi itu adalah untuk penanggulangan. Jadi bagaimana upaya kita adalah untuk mencegah juga. Dan untuk itu kami menyampaikan ke Pak Pimpinan bahwa ini adalah hal penting dan kami dari kecamatan memantau ini dan untuk apa programnya terintasi masalah ini. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Pak Lurah sudah terwakili dengan kawan-kawan. Iya Pak. Jelas Pak, nyaman. Sudin Selatan. Sudin Selatan kayaknya sudah lapangan dulu katanya. Kita satu ini aja ya. Ya, ada satu. Ini dari dinas. Di Snaker tadi mana? Iya di Snaker. Kan sebelum di Snaker dari Citata aja tadi dulu. Tata. Kita terkait dengan CKTRP. Iya. Sibuknya selesai. Terima kasih pimpinan. Jadi dari judul undangan sebenarnya ini keterkaitan dengan lead ya Pak ya, dari Berkaitan dengan itu juga. undangan keterkaitan dengan lead, kemudian dihubungkan dengan keselamatan perihal kebakaran. Jadi tentunya saya mewakili Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perencanaan, di mana fungsi dinas ini salah satu sebenarnya itu masalah kelaikan bangunan. Kelaikan bangunan di sini unsurnya banyak Pak. Salah satu fungsi kami itu menghitung intensitas bangunan sebenarnya, intensitas. Kemudian keterkaitan dengan keselamatan tentunya sangat terkait dengan mekanikal elektrikal. Mekanikal elektrikal di sini kan banyak unsur. Tentunya ada di situ adalah pemadam kebakaran yang dimana fungsi dinas pemadam tentunya. Kemudian masalah genset atau lift setahu saya di dinas tenaga kerja. Ini dirangkum nanti menjadi satu kesatuan laporan namanya sertifikat layak fungsi. Tetapi secara perizinan itu tentunya di PTSB. Yang ingin saya tanyakan mungkin di pengelola atau di mana ini yang saya pertanyakan, apartemen Kalimantan City ini masa berlaku SLM-nya sampai kapan? Kalau bisa mungkin di copy itu ya SLM-nya menjadi bahan data buat Bapak, pimpinan, termasuk buat kami tentunya. Baru kemarin itu. Dari Citata dari PTSP tidak dapat itunya. Gimana Pak? Tidak dapat tembusan apa. Jadi mungkin gini, kadang-kadang di kelemahan internal pemerintah. Jadi dulu kan SLF ini diterbitkan oleh B2B dulunya. Seiring dengan waktu mungkin pimpinan kita atau pemerintah merasa ada penggabungan seperti dan kira tujuannya baik. Tentunya perizinan ini SLF adalah bagian dari perizinan diterbitkan oleh PTSB. Tetapi di satu sisi yang punya sertifikat dua ini kan apa namanya, sertifikat dua hal ini, yang menerbitkan dan yang memohon, ya kan? Yang memohon tentunya pihak Bapak pengelola, yang menerbitkan PTSB. Setahu saya termasuk IMB itu tidak tembus ke kami, tapi mungkin ada sebagian sudin atau mungkin kecamatan yang ditembusi. Nah, tetapi menjadi pertanyaan bagi kami, punya nggak SLF dan nomor berapa atau masa berlakunya sampai kapan? SLF ada. Ada, bisa nanti dikopikan ya. Boleh. Ya. Itu. Kemudian secara SOP atau katakanlah pengisian logbook, memang